Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hai teman-teman semuanya, terima kasih sudah mampir di channel YouTube Ekonom Robbani. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi dan pengalaman tentang apa saja sih yang harus kalian siapkan jika ingin mendaftar beasiswa LPDP. Oke, buat kalian yang baru mampir di channel ini, perkenalan dulu, nama saya Ahmad Jufri. Saya berasal dari Pamekasan, Madura. Saya adalah award di LPDP Batch 2 tahun 2019, program Magister Dalam Negeri di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, kita langsung ke poin pertama. Pertama yang harus teman-teman siapkan adalah niatnya. Kenapa niat? Karena niat itu adalah fondasinya. Jika fondasinya kuat, maka bangunan yang dibangun di atasnya pun juga akan kuat. Artinya, ketika niat teman-teman dari awal sudah sungguh-sungguh, maka hal ini akan berpengaruh terhadap tindakan ataupun usaha teman-teman untuk meraih beasiswa LPDP sampai ke akhir seleksi. Dan sebaliknya, jika niatnya dari awal sudah setengah-setengah ataupun ingin coba-coba saja, maka usaha yang akan dilakukan pun juga akan setengah-setengah. Dan insya Allah hasilnya pun juga tidak akan maksimal. Oke, yang kedua adalah temukan motivasi yang kuat dalam diri teman-teman sekalian. Contohnya, teman-teman ingin menguasai bidang ilmu tertentu, dan bidang ilmu tertentu ini sangat dibutuhkan di lingkungan teman-teman sekalian, contoh dalam bidang kesehatan. Dan akses untuk memperoleh ilmu ini hanya dapat dilakukan ataupun didapatkan melalui jalur beasiswa LPDP, karena untuk menggunakan biaya sendiri belum mampu, misal begitu ya. Kenapa motivasi penting? Karena motivasi ini yang akan tetap menjaga semangat teman-teman mulai dari awal sampai akhir tahap seleksi. Kemudian yang ketiga adalah temukan komunitas senasib seperjuangan. Artinya komunitas yang berisi orang-orang yang sama-sama ingin mendaftar beasiswa LPDP. Dan komunitas ini dapat kalian temukan melalui via online ataupun offline. Untuk komunitas online sangat banyak sekali, melalui Facebook juga ada, di Line juga ada, kemudian di WhatsApp group, dan juga melalui Telegram juga ada. Dan yang terpenting adalah temukan komunitas offline-nya, artinya temukan teman-teman seperjuangan, teman-teman seangkatan misalnya yang sama-sama ingin mendaftar beasiswa LPDP. Kenapa komunitas penting? Karena komunitas itu yang akan membantu teman-teman untuk saling mendukung, saling memotivasi, saling melengkapi informasi, dan juga saling tukar ide dan pikiran, karena ada beberapa syarat ataupun beberapa tahap seleksi yang membutuhkan diskusi dengan teman-teman. Yang keempat adalah mencari informasi selengkap-lengkapnya, tentunya dari sumber yang akurat. Teman-teman bisa mencari informasi yang lengkap dan akurat di website LPDP langsung. Kemudian informasi apa saja yang harus kalian cari pertama kali di website LPDP? Pertama yang harus kalian temukan adalah jadwal seleksi, mulai dari pembukaan pendaftaran sampai nanti tahap akhir, yaitu pengumuman lolos beasiswa LPDP. Kenapa jadwal ini penting? Agar teman-teman bisa membuat timeline-nya nanti. Deadline masing-masing dari persyaratan-persyaratan yang harus teman-teman buat, mulai dari dokumen seleksi administrasi sampai ke tahap wawancara. Kemudian yang kedua, informasi yang kedua yang harus teman-teman cari adalah pahami jalur-jalur yang terdapat dalam beasiswa LPDP. Temukan satu jalur yang cocok buat teman-teman sekalian, dan setelah ditemukan jalur yang cocok, buatlah list persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi teman-teman, mulai dari berkasnya ataupun dari kemampuan ketika seleksi berbasis komputer ataupun wawancara. Kemarin yang saya lakukan biar tetap ingat dengan jadwal seleksi dan apa saja berkas-berkas yang perlu disiapkan, saya mendownload jadwalnya di website LPDP, kemudian menjadikannya sebagai desktop background di laptop saya. Setelah itu saya list persyaratan apa saja yang diperlukan, kemudian saya taruh di aplikasi Sticky Note. Aplikasi ini merupakan bawaan dari Windows, dan ketika laptop kita mati, aplikasi ini tetap ada dan akan muncul kembali ketika laptop kita dihidupkan. Jadi sangat praktis sekali jika teman-teman pelupa seperti saya.
dan ingin selalu diingatkan ketika membuka laptop, karena saya seringkali bekerja dengan menggunakan laptop. Dan buat teman-teman yang ingin memahami jalur beasiswa LPDP, saya sudah buatkan videonya, saya bagi menjadi 3 part, dan teman-teman bisa lihat linknya saya sudah lampirkan di atas ini, dan juga saya nanti lampirkan di akhir video. Kemudian langkah selanjutnya adalah mempersiapkan dokumen-dokumen untuk seleksi administrasi. Di sini ada ijazah. Ijazah di sini bisa digantikan dulu dengan surat keterangan lulus. Jika teman-teman yang baru saja wisuda namun belum dapat ijazahnya, bisa digantikan dengan surat keterangan lulus dulu untuk dilampirkan di berkas dokumen seleksi administrasi. Namun jika teman-teman lolos ke seleksi substansi ataupun seleksi wawancara, di situ juga ada verifikasi dokumen dan teman-teman tidak boleh melampirkan ataupun membawa surat keterangan lulus itu. Namun teman-teman harus ataupun wajib membawa ijazah aslinya. Yang kedua adalah transkrip nilainya, kemudian ada surat rekomendasi dari pimpinan, tokoh atau pakar di bidangnya, ada juga surat pernyataan, ada surat keterangan sehat, surat keterangan bebas narkoba, kemudian ada surat izin atasan bagi yang sudah bekerja, ada juga KTP, kemudian buat proposal studi dan buat rencana studi. Teman-teman juga harus melampirkan sertifikat bahasa asing, dan buat teman-teman yang sudah punya LOE atau surat keterangan diterima di perguruan tinggi tujuan, teman-teman bisa melampirkannya di seleksi berkas administrasi. Namun buat teman-teman yang belum punya LOE boleh tidak melampirkan. Ada dokumen khusus yang disyaratkan oleh LPDP, dan dokumen ini masing-masing jalur itu beda-beda. Contohnya kemarin saya mendaftar melalui jalur afirmasi alumni bidik misi, sehingga saya harus melampirkan surat keterangan atau surat keputusan penerima bidik misi dari perguruan tinggi di mana saya menempuh sarjana. Kemudian setelah membuat listnya apa saja berkas-berkas yang harus dipenuhi, teman-teman harus juga bisa memilih dan memilah dokumen-dokumen apa saja yang butuh waktu lama, dokumen mana yang bisa disiapkan dalam waktu sebulan, 2 bulan, sehari, dan 2 hari. Pengalaman saya kemarin, untuk berkas yang paling lama saya siapkan adalah sertifikat TOEFL, karena saya minim sekali dalam kemampuan bahasa Inggris, hingga persiapan untuk memperoleh sertifikat TOEFL sudah saya mulai sejak awal tahun 2019. Setelah saya wisuda, saya mengambil kursus TOEFL selama 1 bulan, dan saya ambil tesnya sebulan sebelum penutupan pendaftaran. Oke, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan untuk seleksi berbasis komputer. Seleksi berbasis komputer adalah seleksi tahap kedua beasiswa LPDP, dan di sini ada 3 kategori atau 3 komponen tes yang akan diuji. Pertama ada TPA, tes potensi akademik, kemudian ada psikotes, tes psikologi, kemudian ada essay on the spot writing. Kemudian selanjutnya adalah persiapan untuk tes wawancara. Untuk seleksi wawancara yang harus teman-teman siapkan adalah mengenali diri sendiri, kemudian sikap nasionalisme teman-teman. Dan untuk seleksi berbasis komputer dan seleksi wawancara, saya akan buat videonya tersendiri. Saya akan bercerita tentang pengalaman saya menghadapi seleksi kedua dan seleksi ketiga ini. Nantikan di video selanjutnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah mampir di channel YouTube Ekonomi Robani. Dan buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share video ini. Dan jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan perihal beasiswa LPDP di kolom komentar, khususnya untuk jalur alumni bidik misi. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.